Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mika Terapi. Dan sekarang gue tidak akan ngebahas barang baru teman-teman ya, tetapi seperti yang ada di judul teman-teman, kita akan membahas tren Mini GT teman-teman ya. Tren Mini GT terhadap merek-merek lain teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, Mini GT sepertinya ya sepertinya trennya di 2022 ini sudah mulai menurun teman-teman ya. Gue juga nggak tahu entah kenapa ya, tetapi akan kita bahas di sini teman-teman ya. Pertama yang perlu kita lihat adalah rilisan terbaru 2022 ini yang dirilis oleh Mini GT teman-teman ya. Mini GT rilisannya itu masih sama seperti itu aja teman-teman ya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan yang membuat para penggemar Mini GT ini termasuk gue juga jadi ngerasa bosan gitu kan, jadi ngerasa bosan ya. Mungkin ada yang baru-baru seperti Land Rover yang versi pick up ya. Tetapi itu juga keluarnya juga masih tidak terlalu trending banget ya di antara diecast-diecast teman-teman. Dan yang terbaru juga masih kayak Bugatti juga nggak terlalu yang trending banget ya. Dan terutama juga bakalan keluarkan R34 ya, R34 versi Mini GT teman-teman. Masa R34 ini di diecast ini sepertinya sudah lewat ya teman-teman ya. Sepertinya itu udah tahun lalu ya. R34, R35 itu sepertinya sudah tahun lalu teman-teman. Jadi ketika Mini GT mengeluarkan versi yang versi 164 yang terbarunya ini nih, yang warna emas dan warna biru kalau nggak salah ya, yang akan keluar di tahun 2022 ini. Jadi trennya itu sudah mulai menurun teman-teman. Karena kolektor diecast juga sudah mulai bosen juga ya dengan versi Nissan GT-R ya, karena yang memang dari beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai Nissan GT-R di milking terus, diproduksi lagi sampai akhirnya kita di tahap ini di tahun 2022 ini kita juga sudah mulai bosen ya dengan Nissan GT-R teman-teman ya. Itu dia salah satu alasannya ya. Cukup mulai bosen. Dan kemudian yang kalau menurut gue ya teman-teman, yang membuat menjadi tren Mini GT turun adalah ketika dia memproduksi dengan Kaido House teman-teman, versi Kaido House ya, versi Kaido House. Kenapa gue bilang itu salah satu yang membuat Mini GT menjadi trennya turun, itu adalah ya karena memang versi Kaido House seperti yang kalian lihat mobilnya tidak 164 teman-teman ya, tidak 164, padahal sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya Mini GT itu sudah terkenal dengan versi 164 yang sangat presisi ya. Ya bisa kita bilang ya mini scale ya. Mini scale 164 yang sangat presisi, jadinya ketika dia memproduksi Kaido House teman-teman, seperti yang kalian tahu, Kaido House mobilnya sedikit rada gede teman-teman ya. Dan teman-teman kolektor Mini GT juga termasuk gue juga mengira juga ukuran dari Kaido House ini sama seperti yang lainnya ya, 164 ya, seperti produk-produk sebelumnya ya 164. Tetapi ternyata tidak teman-teman ya. Ternyata itu lebih gede lagi ya, lebih gede sedikit teman-teman. Jadinya termasuk gue juga termasuk orang yang kecewa juga, walaupun gue tetap beli, tetapi gue juga termasuk kecewa juga karena jadinya mobil Mini GT yang versi Kaido House itu tidak bisa disandingkan dengan mobil-mobil lainnya teman-teman, mobil yang produksi Mini GT sebelum-sebelumnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu teman-teman ya, apalagi besok nih ke depan nih Mini GT akan mengeluarkan versi wagonnya. Dan seperti yang gue lihat teman-teman ya, seperti yang gue lihat di situ wagonnya itu mirip banget kayak Hot Wheels teman-teman. Jadinya itu yang membuat beberapa kolektor Mini GT itu menjadi tidak berselera lagi gitu kan ngumpulinnya ya kan. Karena memang jadi mirip seperti Hot Wheels teman-teman. Gue pun begitu, gue pun melihatnya wagon yang versi Kaido House Mini GT ini melihatnya seperti Hot Wheels teman-teman ya. Jadi tidak 164 pure ya teman-teman ya. Itu dia alasannya ya kenapa Mini GT trennya sedikit rada turun teman-teman. Dan kalau menurut gua alasan yang kedua adalah munculnya produk-produk Hino yang terbaru ya, Hino 64 dan Tarmac Works ya, yang terbaru ini. Dua perusahaan ini produk-produk itu semakin bagus teman-teman ya, semakin bagus dan dia semakin detail dan dia semakin membuat inovasi teman-teman, semakin membuat inovasi. Ya, seharusnya itu yang dilakukan Mini GT ya. Jadi dia harus membuat satu inovasi lagi, misalnya yang opening parts ya, opening parts. Kalau untuk Kaido House yang versi Datsun 510 dan wagon nanti pasti ada opening parts ya. Cuma di mobil-mobil lainnya nih, mobil yang biasanya harusnya dibuat yang kayak gitu juga ya, ada opening partsnya. Jadi dia bisa bersaing dengan versi Hino ataupun Tarmac ya.
Nah, itu juga yang membuat Mini GT menjadi trendingnya sedikit rada turun, dan kemudian merek Ino dan Tarmac itu semakin naik ya teman-teman ya. Terutama juga untuk versi Ino ya. Versi Ino kemudian ke depannya itu bakalan mengeluarkan versi-versi mobil klasik teman-teman. Versi-versi mobil klasik. Jadi dia tidak konsen lagi di mobil-mobil modifikasi ya teman-teman ya. Mobil kalau zaman dulu kan dia ada Pendem gitu-gitu ya. Ada Pendem R32 dan Rocket Bunny ya segala macamnya itu ya. LBWK juga dia ada ya kemarin ya. Tetapi dia tidak konsen ke situ lagi teman-teman ya. Dia lebih konsennya ke mobil-mobil klasik nih yang akan ke depannya nih. Mobil klasik yang biasa ya, yang dipakai orang biasa, ataupun mobil klasik balap teman-teman ya. Sudah yang kalian lihat PO-nya dari Ino itu sudah mulai menjurus ke sana ya. Dan trennya sepertinya sih bakalan ke sana lagi ya, ke mobil klasik kayak gitu ya. Tetapi itu dia salah satu kelebihannya Ino adalah ya seperti yang kemarin gue bahas ya, kayak Honda City itu ya, dia bisa buka opening partsnya tuh ada dua teman-teman ya, di kap mesinnya dan di bagasinya ya. Dan itu juga membuat para diecast kolektor itu jadi semakin pengen beli ya, pengen lihat ya. Dan gue pun juga kayak gitu teman-teman ya. Gue sebenarnya bukan kolektor Ino ya, gue beli Ino paling kalau misalnya ada mobil yang bagus ya doang ya. Tetapi setelah melihat kemarin yang Honda City itu ya, gue lihat produknya gila, ini bagus banget produknya. Produknya tuh perfect banget ya. Ada opening partsnya, ada dapat aksesoris juga, packagingnya juga bagus, dan semuanya lengkap lah pokoknya. Jadi kalau menurut gue hampir perfect ya, kecuali pintunya doang aja nggak bisa dibuka. Kalau semuanya bisa dibuka, wah itu lebih perfect lagi. Dengan harga yang murah ya, dengan harga yang masih masuk kategori middle ya. Nah, harusnya Mini GT membuat versi yang kayak gitu teman-teman. Kalau menurut gue ya, kalau menurut pendapat gue harusnya Mini GT membuat versi yang kayak gitu. Versi-versi yang mampu bersaing dengan merek-merek yang setarafnya ya. Jadinya itu juga teman-teman yang membuat kalau menurut gue nanti tren Mini GT ini di 2022 ini bakalan turun banget sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue ya seperti itu ya. Dan kalau untuk versi Tarmac teman-teman, kalian juga sudah tahu ya, versi Tarmac itu bisa kalian lihat di di PO-annya teman-teman ya. Di PO-annya itu dia macem-macem teman-teman ya. Bahkan mengeluarkan Datsun ya, Datsun Wagon, dia juga ada opening partsnya juga nantinya ya kan. Udah keluarin Datsun Wagon dan mobil-mobil klasik juga dan mobil-mobil balap juga teman-teman. Tetapi Tarmac juga masih mengeluarkan mobil-mobil yang supercar juga ya. Seperti mobil Pagani teman-teman, dia masih mengeluarkan juga untuk kedepannya, dan mobil balap yang modern juga dia masih mengeluarkan juga ya versi Tarmacnya. Tetapi produknya itu yang di-upgrade ya sama dia ya, produknya yang di-upgrade ya. Kalau Mini GT kan kalian tahu ya, dari tahun 2018an sampai sekarang itu ya produknya seperti itu aja gitu kan, nggak ada perubahan apa-apa. Termasuk juga gue juga kadang-kadang juga sangat kecewa, terutama dengan velgnya teman-teman. Velgnya itu hitam terus teman-teman ya. Velgnya itu hitam terus teman-teman ya, tidak ada perubahan apa-apa gitu kan. Paling nggak harusnya dia lebih upgrade ke sana ya, lebih upgrade ke bentuk modelnya, bentuk desainnya, ataupun bentuk opening parts ya teman-teman ya, atau dikasih opening partsnya teman-teman. Dan kalau menurut gue ya, salah satu cara untuk mempertahankan Mini GT supaya dia tetap di atas tren itu ya gue rasa harusnya seperti itu ya kan, harusnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia mengubah menjadi opening part semuanya, dan kemudian dia tidak menaikkan harganya ya. Tidak menaikkan harganya. Kalau itu udah pasti laku banget ya, pasti laku banget, karena dia Mini GT sudah punya nama, dan kalian semua juga sudah pada tahu Mini GT bentuknya kayak apa. Dan mereka tinggal mungkin menaikkan harganya sedikit aja gitu kan, tetapi bisa dapat yang lebih seperti Ino kayak gitu ya, pasti bakalan laku keras teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, itu pasti bakalan laku keras sih kalau misalnya kayak gitu ya. Tapi sayangnya Mini GT masih menggunakan produk-produk yang shield istilahnya, tidak open parts teman-teman ya, masih menggunakan kayak gitu. Kedepannya juga pasti akan menggunakan kayak gitu juga. Dan yang terakhir adalah kalau menurut gua yang membuat tren Mini GT menjadi turun itu karena Mini GT ini banyak mengeluarkan versi limited teman-teman ya. Yang limited nggak penting kayak gitu ya kalau menurut gua ya, yang versi limited ya. Jadinya ketika orang pengen beli yang versi limited itu, mereka kehabisan dan harganya udah digoreng teman-teman.
termasuk juga digoreng juga. Nah itu dia yang bikin gue jadi rada males ya, karena itu gitu, karena ada versi-versi limitednya ya, seperti yang kalian tahu yang kayak kemarin aja deh ya, versi Kuma dan versi yang warna ungu tuh, purple ya, LBWK. Nah itu aja kan versi limited ya, jadinya kan ketika misalnya ada salah orang kolektor gitu pengen ngumpulin GTR sampai lengkap gitu kan, nah dia nggak dapetin dengan harga normal teman-teman, pasti dia dapetin dengan harga udah digoreng ya, karena itu versi limited. Nah itu dia yang gue sayangkan dengan Mini GT teman-teman ya, dia terlalu banyak mengeluarkan versi limited teman-teman. Sebenarnya nggak penting juga sih versi limited kayak gitu ya, ketika pengen untung ya udah gitu kan, produksi aja yang banyak ya kan, kalau misalnya pengen untung ya kan. Jadi kalau misalnya dikasih versi limited kayak gitu mah ya jatuhnya jadi menyusahkan kolektor teman-teman, jatuhnya kayak gitu ya. Menyusahkan kolektor, apalagi kita di Indonesia. Kalau kita di luar negeri mungkin gampang dapatnya teman-teman, karena di luar negeri itu permainannya nggak kayak gini, nggak kayak di Indonesia banget ya, nggak banget kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan sudah banyak goreng-gorengan ya. Limited sedikit langsung harganya digoreng, limited sedikit harganya digoreng, atau limited sedikit langsung stoknya disedikitin gitu ya. Nah itu dia, kalau kita tinggalnya di luar negeri, nggak di Indonesia, mungkin gampang dapetinnya, tapi kita tinggal di Indonesia, banyak yang kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini kita sebagai kolektor ya rada kesusahan juga ya gitu ya, untuk mendapatkan versi limited. Nah itu dia yang gua secara pribadi juga nggak terlalu suka dengan versi limited kayak gitu. Nah itu yang membuat tren Mini GT itu menjadi drop lagi gitu, karena orang-orang udah pada males gitu kan, paling nggak dapet nih ya kan. Kalau udah versi limited kayak gini paling nggak dapet gitu kan, paling kalau misalnya dapet harganya sudah tinggi banget gitu kan, udah tinggi banget ya kan. Kebanyakan monkey bisnis teman-teman kalau di Indonesia ya. Kalau misalnya di luar juga mungkin harganya naik, tapi naiknya juga tidak terlalu tinggi banget gitu ya, masih masuk akal teman-teman. Dan oke, itu dia teman-teman ya, talking kita hari ini mengenai tren Mini GT di 2022, dan kesimpulannya adalah kalau menurut gue nih ya, pendapat gue, tren Mini GT akan turun teman-teman kalau misalnya dia tidak mengubah strateginya. Oke. Dan bagaimana menurut kalian teman-teman ya, tren Mini GT di tahun 2022? Apa kalian setuju atau enggak pendapat gue, atau misalnya kalian punya pendapat sendiri, mungkin bisa di komen teman-teman ya, menurut kalian kayak apa ya. Dan oke, thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you teman-teman.